Om Swastiastu. Nama saya Eko Magrepasena dengan NIM 461 dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya pada kelompok 10, yaitu apa yang menjadikan Shopee mampu bersaing di tengah maraknya online shop di media sosial sebagai pesaingnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Ibu Hardi Saputra dengan NIM 408 dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari Iko Magrepasena dengan NIM 461 dari kelompok 3 dengan pertanyaan apa yang menjadikan Shopee mampu bersaing di tengah maraknya online shop di media sosial sebagai pesaingnya. Menurut saya, Shopee berhasil bersaing di tengah maraknya online shop di media sosial karena strategi pemasaran agresif, diskon menarik, program loyalitas pelanggan, serta pengalaman penggunaan yang ramah dan mudah digunakan dalam aplikasinya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Gede Arudana dengan NPM 398 dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 10. Bagaimana periklanan dan promosi penjualan mempengaruhi kebiasaan berbelanja? Sekian dari pertanyaan saya, bisa dijawab kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Ikan Krisnawena Putra, NPM 464. Saya dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan Hari Widiana dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, bagaimana periklanan dan promosi penjualan dapat mempengaruhi kebiasaan belanja? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan belanja konsumen, yaitu yang pertama faktor keputusan pembelian. Diskon dan penawaran khusus dapat berperan sebagai motivator kuat dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang kedua ada ikatan emosional. Emosi yang terkait dengan suatu merek atau produk dapat menciptakan ikatan emosional dengan konsumen. Yang ketiga yaitu membangun citra merek. Citra merek yang dibangun melalui periklanan dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap merek. Yang keempat, perubahan persepsi harga. Promosi seperti diskon dan paket bundling dapat mempengaruhi persepsi harga konsumen. Harga yang terjangkau ataupun penawaran khusus dapat mengubah cara konsumen melihat nilai produk dan memotivasi mereka untuk membeli. Yang kelima, ada pengaruh media sosial. Iklan melalui media sosial dapat memiliki dampak langsung pada konsumen. Interaksi dengan merek melalui platform media sosial serta ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kata salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Dimandika Permajaya dengan NPM 435 dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana dampak positif dan negatif bagi pembeli dengan adanya promosi di televisi dan diskon. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iktut Gede Labayasa, NPM 451. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anak Agung Gede Mahandika Pramadijaya. Pertanyaannya, bagaimana dampak positif dan negatif bagi pembeli dengan adanya promosi di televisi dan diskon? Jawabannya, dampak positif promosi di televisi dan diskon bagi pembeli melibatkan penghematan potensi uang, peningkatan kesadaran terhadap produk, dan peluang untuk mendapatkan nilai lebih dari pembelian. Namun, dampak negatifnya mencakup dorongan impulsif untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan, serta potensi untuk mengurangi nilai produk atau layanan jika kualitasnya dikompromikan demi harga yang lebih rendah. Pembeli perlu bijak dalam menilai nilai sebenarnya dari promosi tersebut. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Iwayanjari Kumarakarma dengan NPM 409 kelas C7. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaannya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan atau pemasangan iklan di media sosial supaya efektif
untuk menarik minat beli daripada konsumen. Terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Iwayan Gede Andika Putra dengan NPM 456 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iwayan Jerry Kumara dengan NPM 409. Pertanyaannya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan atau pemasangan iklan di media sosial supaya efektif untuk menarik minat beli dari konsumen? Jawaban dari saya yaitu iklan produk adalah salah satu cara terbaik untuk menarik minat beli konsumen. Semakin raih iklannya, semakin besar peluang konsumen membeli produk kita. Adapun cara agar membuat iklan yang menarik di media sosial. Yang pertama yaitu pahami tujuan beriklan. Yang kedua, tentukan platform iklan. Yang ketiga, riset kompetitor. Yang keempat, pahami brand dan target audiens kita seperti apa. Yang kelima, buat headline dan caption yang menarik. Yang keenam, perhatikan detail desain. Yang ketujuh, buat penawaran yang menarik. Baik, segitu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Devini Mariana dengan NPM 411. Saya ingin bertanya kepada kelompok 10, apa saja indikator yang menandakan bahwa pemasaran dapat dikatakan berhasil? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ignatius Budi Septiana Diguna, NPM 399. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gede Devin M. Mariana. Keberhasilan dalam pemasaran dapat diukur melalui beberapa indikator kunci. Yang pertama ada peningkatan penjualan, kemudian ada peningkatan brand awareness, kemudian ada retensi pelanggan, ada konversi lead, ada return of investment, ada engagement media sosial, ada peningkatan traffic website, dan yang terakhir ada survei kepuasan pelanggan. Itu dia menjadi indikator kunci bagi sebuah perusahaan dalam keberhasilan perusahaan melakukan pemasarannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi Om. Santi 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 Om.